bertemu kembali dengan video belajar asyik di Petra School bersama Teacher Eni dan Teacher Leoni. Nah, hari ini kita akan bersama belajar tentang komponen dan rangkaian listrik. Simak baik-baik ya. Hayo, siapa yang mengenal tokoh satu ini? Ya, beliau adalah Bapak Michael Faraday. Beliau adalah tokoh penemu arus listrik. Bapak Faraday lahir di negara Inggris. Ia berasal dari keluarga yang miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Tapi berkat perjuangan keras dan semangat yang pantang menyerah, beliau akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Dan hingga saat ini semua orang di seluruh dunia menikmati manfaat dari hasil penemuannya. Wow, luar biasa bukan? Dewasa ini hampir semua aktivitas manusia berhubungan dengan listrik. Nah, kamu pasti dapat dengan mudah menemukan apa saja contoh peralatan di sekitarmu yang menggunakan listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Yang kemudian arus listrik tersebut disalurkan ke rumah penduduk hingga ke rumah kamu. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Arus listrik dapat mengalir ke peralatan listrik melalui suatu rangkaian listrik. Rangkaian listrik digolongkan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Pada rangkaian terbuka, listrik yang berasal dari baterai akan mengalir ke lampu melalui kabel, tetapi kabel lain yang menuju baterai tidak terhubung sehingga lampu tidak dapat menyala. Sedangkan pada rangkaian tertutup, arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai melalui kabel menuju ke lampu, lalu melalui kabel menuju ke kutub negatif baterai, sehingga lampu dapat menyala. Nah, kamu pasti sering melihat dua komponen listrik berikut. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik, sedangkan stop kontak adalah muara penghubung dengan arus listrik. Sekarang mari kita belajar komponen-komponen apa saja yang terdapat pada rangkaian listrik sederhana. Yang pertama, baterai sebagai sumber listrik. Saklar sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Lampu sebagai pengubah energi listrik menjadi energi cahaya, dan kabel listrik berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Ada 3 jenis rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian seri. Kedua, rangkaian paralel. Dan yang ketiga, rangkaian campuran. Ciri-ciri rangkaian seri. Baterai atau lampu disusun berurutan. Tanpa adanya percabangan, hanya memerlukan sedikit kabel. Jika satu lampu padam, maka yang lain juga ikut padam. Ciri-ciri rangkaian paralel. Lampu atau baterai disusun sejajar. Terdapat percabangan. Memerlukan banyak kabel. Jika satu lampu padam, maka lampu lain tetap menyala. Sedangkan pada rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan lampu 1 dan 2 dipasang secara seri, lampu 3 dan 4 dipasang secara seri, sedangkan lampu 2,
terhadap lampu 5 dan lampu 4 dipasang secara paralel. Bagaimana dengan baterainya? Baterainya disusun secara seri. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh rangkaian seri terdapat pada lampu senter. Baterai pada lampu senter disusun secara seri. Sedangkan contoh rangkaian paralel yaitu pada lampu lalu lintas. Ketika lampu merah menyala, maka lampu kuning dan lampu hijau padam. Begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang mari kita bahas soal berikut ini. Perhatikan, di sini ada rangkaian campuran. Nah, apabila saklar 2 mati, apa yang terjadi? Lampu manakah yang menyala? Nah, kalian harus ingat ya, jadi arus listrik harus mengalir pada rangkaian tertutup sehingga lampu dapat menyala. Jika saklar 2 mati, sedangkan saklar 1 dan 3 hidup, maka lampu yang menyala adalah lampu L1, L3, dan L4. Sedangkan lampu L2 akan padam. Oke, demikian bahasan hari ini. Terus semangat ya! Like, share, and subscribe Petra School Semarang. God bless you!